Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Nah, siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini ada bagian dari siklus akuntansi. Yang pertama itu dari transaksi-transaksi kita akan masukkan atau kita akan analisis masuk ke akun-akunnya. Kemudian setelah kita analisis, kita akan menyusun jurnal. Di dalam jurnal ini itu ada dua macam, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Setelah kita kita catat ke dalam jurnal, kita akan pindahkan atau posting ke buku besar. Di sini ada buku besar pembantu. Nah, setelah kita menyusun buku besar, kita akan menyusun neraca saldo. Nah, dari neraca saldo kita akan membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode. Nah, biasanya dalam akuntansi itu periodenya adalah 1 tahun. Yang berawal dari 1 Januari dan berakhir di 31 Desember. Nah, setelah kita menyusun jurnal penyesuaian, maka kita akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangannya di sini ada dari laporan laba rugi, kemudian ada neraca, ada laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Setelah kita membuat laporan keuangannya, kita akan menyusun jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup itu adalah akun nominal yang akan ditutup. Setelah itu menyusun laporan neraca saldo setelah penutupan. Nah, pada akhirnya kita akan menyusun jurnal pembalik. Nah, itulah yang dinamakan siklus akuntansi. Nah, ini adalah bukti transaksi, ada kwitansi, ada memo. Ini contoh-contoh bukti transaksi dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, ini ada nota debit. Nota debit itu jika kita sudah melakukan transaksi kita melakukan transaksi pengembalian barang. Kemudian ada nota kredit. Kalau nota debit itu pengembalian barang yang dibuat oleh pembeli, dan kalau nota kredit itu adalah bukti pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Kemudian ada faktur. Faktur ini digunakan untuk transaksi-transaksi pembelian ataupun penjualan yang menggunakan pembayarannya secara kredit bukan tunai. Tuh, kita akan membuat faktur. Nah, untuk penjualan yang secara tunai atau penjualan secara tunai kita akan dibuatkan nota kontan. Nah, ini adalah pengertian dari jurnal. Jurnal adalah dalam bahasa Inggris itu adalah jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Masuknya kronologis di sini adalah sesuai dengan tanggalnya. Jadi secara rinci tanggalnya berapa, nah itu akan secara kronologis dirinci. Kemudian dalam jurnal itu ada dua bentuk, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Untuk jurnal umum ini pencatatan di perusahaan standar. Nah, kalau yang jurnal khusus ini dikhususkan untuk penjualan secara kredit, kemudian ada jurnal penjualan itu untuk mencatat penjualan secara kredit, ada jurnal pembelian berarti untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, kemudian ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, dan memorial itu kita menggunakan jurnal umum. Jadi jurnal umum itu ada jurnal yang standar digunakan. Ini adalah contoh-contoh jurnal khusus. Ada jurnal
penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian ini adalah contoh jurnal umum. Nah, biasanya dalam jurnal khusus kita akan menggunakan jurnal umum untuk untuk transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal khusus tadi. Nah, setelah kita ke jurnal, kita akan posting atau memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar. Nah, di sini untuk jurnal itu ada bentuk T, bentuk sekontrol, kemudian ada bentuk stafel saldo tunggal dan bentuk stafel saldo rangkap. Nah, buku besar di sini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang sudah dikelola atau diklarifikasinya yang berasal dari jurnal. Kemudian setelah kita menyusun buku besar, kita akan menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo adalah sebuah daftar yang memuat semua akun dengan saldo yang totalnya bersumber dari buku besar. Jadi, kita menyusun neraca saldo itu mengambil data-data dari buku besarnya. Nah, setelah itu kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Akun yang harus disesuaikan, yang pertama itu ada penyusutan aset tetap, yang kedua ada beban dibayar di muka, yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan diterima di muka, dan yang kelima adalah piutang pendapatan. Kemudian setelah menyusun neraca saldo, kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sekumpulan informasi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu yang disajikan dalam laporan sistematis yang mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan. Nah, dalam laporan keuangan ini tadi ada laporan laba rugi, berarti untuk mengetahui laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, di situ misalkan tadi perusahaan pada waktu membuat laba rugi ternyata perusahaan tersebut mengalami laba. Nah, berarti posisi modal pun akan berubah karena kita mendapatkan laba, secara otomatis modal kita akan bertambah. Kemudian ada neraca. Nah, di dalam neraca tersebut nanti kita akan mengetahui aset atau harta yang kita miliki itu jumlahnya berapa dan dikelompokkan dalam aset apa saja bentuknya. Kemudian kita juga bisa mengetahui kewajiban atau utang yang harus kita bayar, dan kita juga bisa mengetahui modalnya yang kita miliki itu ada berapa jumlahnya. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk laporan keuangan, di situ ada income statement, ada capital statement, ada balance sheet, ada cash flow system. Jadi cash flow system itu adalah arus kas. Tuh. Nah, di sini untuk income statement itu adalah laporan laba rugi, untuk capital statementnya itu adalah perubahan modal, balance sheet itu adalah neraca, dan cash flow statement itu adalah arus kas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai siklus atau pengertian dasar mengenai siklus akuntansi. Mudah-mudahan bisa untuk belajar di rumah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.